wabarakatuh. Saya Tasya Putri Nivari yang pastinya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di video kali ini Tasya akan membahas mengenai pengertian hukum perdata, ruang lingkup hukum perdata, serta asas-asas hukum perdata. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian hukum perdata. Apa sih hukum perdata itu? Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum perdata dalam arti luas pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok atau hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disingkat KUHP, Burgerlijk Wetboek singkatan dari BW, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan undang-undang lainnya seperti mengenai koperasi, perniagaan, serta kapilitan, dan lain sebagainya. Hukum perdata dalam arti sempit ada kalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum perdata dalam arti sempit. Sedangkan hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum dagang yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum perdata juga meliputi hukum acara perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan hukum perdata, mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan, dan lain sebagainya. Hukum perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang tentang merek, Undang-Undang tentang paten, keseluruhan termasuknya dalam hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata juga dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum perdata material, yang kedua hukum perdata formil. Yang kita bahas pertama yaitu hukum perdata material. Hukum perdata material adalah segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang di dalam kehidupannya sehari-hari dan dalam hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum yang pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan lain sebagainya. Hukum perdata ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku 1 tentang orang, yang kedua tentang barang, dan yang ketiga tentang pernikahan. Untuk adanya timbul hak dan kewajiban individu harus ada hubungan hukum terlebih dahulu, dan hubungan hukum itu harus sah. Secara umum terdapat dalam buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembuktian dan kadaluarsa. Mengenai secara khusus di dalam HIR atau Herzen Inlage Reglement di Indonesia yang sudah diperbarui untuk wilayah Jawa dan Madura, dan RBG atau Reglement for the Buitengewesten yang sering diterjemahkan dengan Reglement Hukum Daerah Seberang berlaku untuk luar Jawa. Yang kedua, hukum perdata formil adalah hukum acara perdata, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material, atau peraturan-peraturan yang mengatur cara-caranya mengajukan suatu perkara perdata ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim perdata memberikan suatu putusan. Contohnya seperti pada pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi tentang pihak yang berwenang memproses gugatan cerai. Hubungan hukum itu
harus ada perikatan terlebih dahulu yang lahir dari perjanjian atau undang-undang dasar. Selanjutnya ada sistem hukum perdata di Indonesia. Sistem hukum perdata di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aneka pembagian penduduk di Indonesia. Yang kedua keanekaragaman hukum perdata di Indonesia. Yang ketiga penundukan diri secara sukarela kepada hukum perdata Barat. Kita bahas mengenai yang pertama, ada aneka pembagian penduduk di Indonesia. Pembagian penduduk di Indonesia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan Eropa, yang kedua ada golongan pribumi, dan yang ketiga ada golongan timur asing. Ketiga golongan ini sebenarnya sudah pembagiannya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Yang kedua, keanekaragaman hukum perdata di Indonesia. Terdapat 3 juga lagi golongan. Yang pertama ada golongan bangsa Indonesia asing, yang kedua ada golongan Eropa, dan yang ketiga ada golongan timur asing. Ketiga golongan ini masih berlaku di Indonesia sampai sekarang. Yang ketiga ada penundukan diri secara sukarela kepada hukum perdata Barat. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penundukan dengan sukarela pada seluruh hukum perdata Barat. Yang kedua penundukan dengan sukarela pada sebagian hukum Barat. Yang ketiga, penundukan dengan sukarela pada seluruh hukum yang mengenai suatu perbuatan hukum yang tertentu. Dan yang keempat, dianggap tunduk pada hukum perdata Barat karena menjalankan suatu tindakan hukum yang tertentu atau penundukan secara diam-diam. Dan menurut pasal 29 tahun 1917 yang berbunyi, jika seseorang bangsa Indonesia asli melakukan atau menjalankan sesuatu perbuatan hukum yang tidak dikenal atau di dalam hukumnya sendiri, maka ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa. Selanjutnya, yang ketiga kita bahas mengenai asas-asas hukum perdata. Di dalam buku 3 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal 5 macam. 5 macam asas hukum. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Yang kedua asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Yang ketiga ada asas konsensualisme. Yang keempat ada asas itikat baik, dan yang kelima adalah asas kepribadian. Yang pertama kita bahas dulu mengenai asas kebebasan berkontrak. Ketentuannya pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Serta asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan. Dan yang keempat, menentukan bentuk perjanjian baik secara tertulis ataupun secara lisan. Yang kedua ada asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas ini lebih dikenal dengan asas pacta sunt servanda yang memiliki arti janji harus ditepati. Pada dasarnya, asas ini berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang dilakukan di antara individu. Dapat dikatakan juga bahwa hakim atau pihak ketiga harus dihormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Yang ketiga ada asas konsensualisme. Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan asas konsensualisme itu dianut suatu paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak dengan konsensus para pihak yang membuat kontrak atau convergence of wills. Asas konsensualisme terdapat di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutnya ada 4 syarat syah suatu perjanjian. Yang pertama ada sepakat mereka yang mengikatnya dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal.
Hukum perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Perdata tersebut berasas konsensualisme. Lanjutnya, kita keempat ada asas itikat baik atau good troth. Menurut pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik disyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan pada pembuatan, sebab unsur itikat baik dalam proses pembuatan suatu perjanjian sudah terdapat di dalam unsur kuasa yang halal. Pada pasal sudah dijelaskan tadi di pasal 3 terdapat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan itikat baik soal perjanjian. Yang terakhir, yang kelima ada asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian menjelaskan bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang mengatur perjanjian saja. Pihak luar perjanjian tidak dapat menuntut suatu hak apapun berdasarkan perjanjian tersebut. Sudah Tasya jelaskan mengenai pengertian hukum perdata, ruang lingkup hukum perdata, serta asas-asas hukum perdata. Dari penjelasan tadi, mohon maaf jika penjelasan Tasya kurang jelas atau belum bisa dipahami, mohon maaf, atau dari kata-katanya banyak kesalahan, suka belibet, mohon maaf sebesar-besarnya. Tasya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.